Pasca MK putuskan pendidikan dasar harus gratis baik yang negeri maupun swasta, masih saja banyak narasi kalau swasta boleh menarik iuran. Padahal keputusan MK itu jelas, untuk seluruh sekolah tingkat dasar dan pendidikan dasar itu bukan area bisnis. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pun kita sudah mengkalkulasi, sebenarnya pemerintah bisa dengan anggaran mandatory spending dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20% anggaran itu harus diberikan dari APBN untuk pendidikan, maka itu sesungguhnya sekali lagi saya mengatakan bisa dilaksanakan meskipun itu harus secara bertahap. Yang pertama saya mencoba mengkalkulasi jumlah siswa seluruh Indonesia baik SD maupun MI itu ada sejumlah kira-kira 28 juta. Yang SMP maupun MTS itu kira-kira 13 juta. Jika kemudian ada persyaratan tertentu yang harus kita lakukan, misalnya saja harus semuanya sesuai dengan standarisasi pendidikan kita, baik kurikulumnya, baik kemudian muatan-muatan yang pendidikan yang diberikan kepada para anak didik, dan kemudian juga soal guru dan yang lainnya. Saya mencoba mengkalkulasi. Karena sudah ada Kabupaten Kota Semarang yang melakukan percobaan itu beberapa tahun ini dengan memberikan BOS sebanyak 150.000 kepada sekolah yang siap menerima program itu. Saya mengkalkulasi ketika satu siswa itu diberikan BOS bukan diberikan kepada siswanya, tapi untuk operasional, termasuk untuk guru, termasuk kemudian juga untuk perawatan dan yang lain sebagainya, itu kira-kira 250.000 per siswa per bulan. 250.000 per siswa per bulan. Iya, saya menghitung agak yang minimal mestinya bisa disiapkan. Dengan pemerintah daerah, karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat konkuren. Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini. Memang beberapa hari terakhir ini, itu kan lagi ramai. Masalahnya MK ini memutuskan bahwa pendidikan dasar setingkat SD, SMP, kemudian madrasah, dan sederajat, itu harus gratis, baik negeri maupun swasta. Nah, yang menjadi polemik ini kan adalah ketika sekolah swasta ini harus menggratiskan pendidikannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sifat pemenuhan hak EKSOP dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara, karena pemenuhan hak EKSOP senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak EKSOP dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif. Berkenaan dengan kemampuan pemenuhan secara bertahap tersebut, perlu diingat bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah atau madrasah swasta sebagai penerapan Undang-Undang 20/2003 telah eksis jauh sebelum Undang-Undang AKU disahkan. Perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional melalui pemerintah, maka perlu postur APBN dan APBD yang harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD, SMP, baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional. Itu kata kuncinya adalah adanya kesenjangan akses ya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Karena waktu itu RSBI menjadi sesuatu yang eksklusif. Lalu kemudian hari ini di tahun 2025 hal yang sama terutama terkait dengan pasal 3 ya ayat 2 yang di situ menyatakan bahwa frasenya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini sesungguhnya sudah tepat keputusannya karena memang sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar pasal 31 ya ayat 1 dan ayat 2. Memang di situ pemerintah harus hadir untuk memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan.
Ya, dan pemerintah harus membiayai, itu kata kunci. Artinya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 memang tidak disebut ada sekolah negeri atau sekolah swasta. Artinya semua pendidikan itu pemerintah harus hadir. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa sekolah swasta itu juga harus digratiskan? Padahal sementara ini sekolah swasta itu mereka dengan biaya mandiri mengandalkan SPP dari siswa, kemudian juga ada beberapa sponsor atau donatur. Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, itu sebetulnya alasannya itu cukup masuk akal. Jadi MK ini mengatakan begini, kenapa sekolah swasta ini juga harus digratiskan? Karena daya tampung sekolah negeri itu tidak bisa menampung seluruh siswa yang mendaftar di sekolah itu. Tetapi ada implikasi, ya, ada implikasi tentu. Implikasinya apa? Implikasinya pertama, ini semakin menempatkan sekolah swasta itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Jadi pemerintah itu, Kementerian Pendidikan itu bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi untuk sekolah negeri dan untuk sekolah swasta. Sehingga sekolah swasta semakin dipertegas perannya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian implikasi yang kedua adalah memang pasti akan persoalan biaya. Ya. Itu yang saya tadi mau tanyakan sebenarnya soal biaya. Menyiapkan biaya yang lebih besar. Sementara bos yang diberikan oleh pemerintah, sementara ini hanya mampu untuk mengcover biaya operasional. Sementara di sekolah itu ada biaya operasional, biaya personal, gaji guru, ada biaya investasi, ada biaya untuk gedung dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama agar kemudian ketika nanti sekolah betul-betul didorong untuk ikut bagian dari wajib belajar yang menggratiskan, mereka tidak downgrade tadi, tidak mengalami penurunan kualitas. Nah, pemerintah dalam hari ini kementerian harus merumuskan betul kriteria sekolah yang tidak termasuk kategori tertentu tadi yang Ibu Esti. Kami dari pemohon itu dikabulkan ya. Jadi dengan adanya putusan ini maka kita berharap akses pendidikan bagi anak-anak yang mau melanjutkan sekolah khususnya di pendidikan dasar nanti bisa lanjut ke pendidikan menengah bisa meningkat aksesnya karena ada jutaan anak-anak Indonesia yang sekolah saja masih belum bisa, mereka masih putus sekolah gara-gara ya beban biaya sekolah gitu kan. Sementara Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa beban pembiayaan sekolah itu menjadi tanggung jawab negara. Pada akhirnya MK kan memutuskan begini, bahwa sekolah swasta ini tidak semuanya gratis. Ada sekolah-sekolah khusus yang mungkin membolehkan sekolah ini untuk memungut biaya atau SPP kepada siswanya, yakni sekolah yang memiliki kurikulum di luar kurikulum standar nasional. Misalkan seperti sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah keagamaan, misalkan di SD Islam terpadu misalkan, atau di madrasah tertentu. Nah, di sekolah-sekolah ini memang mereka harus memungut biaya yang lebih mahal. Misalkan di sekolah internasional, kurikulumnya mereka ini ditambah. Ada sekolah yang dengan kurikulum internasional, misalkan menambahkan pendidikan bahasa asing misalkan. Mungkin atau tidak SD SMP swasta gratis, begini kata para pakar kebijakan publik. Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah menjamin pendidikan dasar negeri dan swasta tanpa dipungut biaya. Apakah pendidikan dasar gratis memungkinkan diterapkan di Indonesia? Pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya, Andika Multakin, menyebut hasil pemutusan MK tersebut merupakan bentuk nyata penegasan amanat Undang-Undang 1945 khususnya pasal 31. Andika mengatakan dalam konteks ini Indonesia sebenarnya sudah mulai melangkah ke arah tersebut melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS untuk sekolah negeri. Kendati begitu, karena dana yang diberikan oleh negara kerap kali belum cukup untuk menutup semua kebutuhan operasional, maka masih banyak sekolah yang memungut biaya melalui sumbangan. Andika menilai putusan MK ini sangat mungkin diterapkan di Indonesia, namun penerapan tidak bisa instan dan memerlukan kesiapan anggaran, manajemen kebijakan yang tepat, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, katanya kepada Detik Edu pada hari Kamis.
Andika menegaskan meski secara prinsip sangat baik dan konstitusional penerapan SD SMP gratis, apalagi hingga sekolah swasta tidaklah mudah. Menurutnya tantangan permata adalah soal anggaran, meski sudah dipatok minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, nyatanya masih banyak kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi. Andika menyebut tantangan berikutnya terkait data dan mekanisme verifikasi. Tidak semua sekolah swasta mempunyai sistem pelaporan yang transparan dan tidak semua siswa di sekolah swasta berasal dari keluarga tidak mampu. Ia menilai tidak adil apabila semua sekolah swasta memperoleh bantuan tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi siswanya. Di sisi lain, pada tantangan keberagaman di sekolah swasta itu sendiri, ia mengatakan biaya operasional dan kualitas pendidikan di sekolah swasta sangat bervariasi. Andika memaparkan beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk merealisasikan putusan MK ini. Dalam jangka pendek, menurutnya pemerintah perlu melakukan pemetaan sekolah swasta mana saja yang memang banyak menampung anak dari keluarga tidak mampu. Untuk jangka panjang, Andika menyebut pemerintah perlu menyusun desain sistem subsidi pendidikan yang lebih adil dan menyeluruh. Pemerintah menurutnya harus menyesuaikan struktur anggaran benar-benar menjamin seluruh anak usia pendidikan dasar memperoleh layanan pendidikan yang gratis dan bermutu. Di samping itu, dosen administrasi publik ini turut menyebut perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan yayasan, organisasi masyarakat, serta lembaga swasta penyelenggara pendidikan. Melalui kerjasama yang baik, maka tujuan pendidikan gratis yang berkeadilan sosial dapat lebih terwujud.